dan cepat atau lambat akan mendatangkan bencana, kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu keburukan, amalan yang buruk itu akan mendatangkan keburukan. Amalan yang buruk itu akan mendatangkan penderitaan, meskipun mendatangkan kesenangan duniawi. Amalan yang buruk, perbuatan jahat akan mendatangkan kesengsaraan, meskipun sekilas dia mendatangkan apa-apa yang disenangi oleh hawa nafsu. Oleh karena itu sebelumnya sudah kita singgung bahwa Rasulullah SAW bersabda, aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung orang yang mendapat petunjuk menganut ajaran Islam, ya, menganut ajaran Islam, mengikuti ajaran Islam. Wa kana aishuhu kafafan. Kehidupannya sederhana, cukup, sekedar cukup, tidak berlebih. Wa qana'a bihi. Nah, itu yang dia merasa puas. Karena kalau mengikuti hawa nafsu, keinginan tidak akan pernah ada habisnya. Dan orang kalau sekali mengikuti hawa nafsu, dia akan selamanya miskin. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lau ana li ibni Adam wadiyan min dhahabin latamanna ayyakuna lahu wadiyaini. Wala yamla afahu illa turab." Manusia itu kalau mau ikuti kemauannya, kalau kemauannya itu mau diikuti, seandainya dia sudah dapat satu lembah emas sebanyak satu gunung sekalipun, pasti dia akan berharap tamak untuk mendapatkan emas 2 kali lipat dari itu. Dan tidak akan ada yang dapat menghentikan ketamakannya kecuali tanah, kecuali dia sudah mati. Oleh karena itu, yang penting adalah sifat qanaah itu yang akan menjadi orang kaya, seberapapun yang dimiliki. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, laisal ghina an kasratil arab. Kekayaan itu bukan banyaknya harta yang kamu punya, walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan itu ketika kamu tidak merasa butuh dengan sesuatu. Perasaan kamu tergantung dengan sesuatu itu semakin kecil, semakin tidak ada, maka semakin besar kekayaan pada dirimu. Sebaliknya, kalaupun kamu punya apa-apa tapi keinginanmu tidak ada habisnya dan tidak terpenuhi, maka akan kamu miskin selamanya. Dan dalam sabda yang lain Rasulullah bersabda, ma qalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Sedikit bermanfaat, cukup, merasa cukup, itu lebih baik daripada banyak tapi akhirnya melalaikan. Lalai, tidak sempat berbuat baik. Justru kelebihan itu mendorong orang berbuat jahat. Karena orang kalau sudah memiliki harta, kesenangan, hawa nafsunya yang berkembang. Kalau miskin, dia tidak sempat memikir hawa nafsu. Banyakan. Kenapa orang puasa jadi pintu neraka itu tertutup? Karena dia mikir di perutnya aja lapar. Kalau perutnya kenyang, dia mau mikir mau ngapain lagi. Itu setan masuk di situ. Kalau perut sudah kenyang, dia mikir mau ngapain lagi, mau ngaji malas. Itulah pintu neraka terbuka. Tapi kalau orang berpuasa, yang dia pikir perutnya lapar. Kemungkinan untuk memikirkan kesenangan hawa nafsu itu lebih kecil daripada orang yang perutnya kenyang. Li'anna ma zada fil hissi naqasa fil ma'na. Karena segala sesuatu yang jumlahnya itu semakin banyak, maka
kualitasnya akan semakin mengecil. Kalau kuantitasnya itu semakin besar, maka kualitasnya akan mengecil. Orang kalau terbatas, peralatannya terbatas, sarananya terbatas, dia akan cenderung selama dia tidak menggerutu, tidak putus asa, tidak menyalahkan takdir, dia akan menjadikan pikiran-pikirannya itu kreatif. Tapi kalau sarana itu lengkap, komplit, harta banyak, apa-apa tinggal pakai, sudah nggak mau dibuang, maka semakin tumpul. Makanya Rasulullah SAW dalam sabda yang lain mengatakan, "Hulwatud dunya murratul akhirah." Sesuatu yang manis kamu rasakan di dunia bakal menjadi pahit di akhirat. Wa murratud dunya hulwatul akhirah. Apa yang kamu rasakan pahit di dunia, di akhirat bakal menjadi manis bagi kamu. Fad dunya idza halat au halat wa idza kasat au kasat. Dunia itu kalau manis au halat, ya halat kalau manis, sumbun, au halat, dia akan berlumpur, menjadikan tempat kamu itu lumpur, akan bikin kamu sulit dan menjijikkan. Wa idza kasat au kasat, kalau dia banyak, dia akan sedikit. Kalau jumlahnya banyak, kualitasnya akan mengecil, menjadi semakin kerdil. Orang kalau semakin banyak hartanya, kecil, kaya raya, kemungkinan untuk menjadi rusak ketika dia besar itu lebih besar daripada waktu kecil dia miskin. Mungkin alasannya kecil kan, kalau kaya raya kan bisa sekolah sana, berkualitas macam-macam. Itu alasan. Tapi pada prakteknya, kalau orang kaya raya masih kecil, sejak kecil orang tuanya kaya raya, kemungkinan untuk rusak lebih besar. Meskipun itu tidak memastikan. Banyak kita lihat para ulama itu akhirnya menjadi sangat tinggi derajat ilmunya ketika dia lahir dalam keadaan miskin dan yatim. Seperti Imam Syafi'i sendiri, dia yatim, kecil, asuh oleh ibunya. Imam Bukhari kecil yatim, dia asuh oleh Imam Ghazali juga begitu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri lahir dalam keadaan yatim. Besar sedikit ibunya meninggal. Pada saat bayi, Rasulullah itu pada saat bayi, orang-orang yang mencari pekerjaan dari menyusui anak orang lain, orang-orang pada mengambil bayi yang ada di Mekah saat itu. Melihat Rasulullah nggak ada bapaknya, orang pada nggak mau. Jadi kalau nggak ada bapaknya, siapa yang bayar? Jangan-jangan bayarnya utang. Kalau ada bapaknya, kalau ngurusnya bagus mungkin dapat bonus. Tapi Halimah Sa'diyah ketika pulang, kawannya sudah bawa bayi semua. Halimah pulang nggak bawa siapa-siapa, ya akhirnya dia Rasulullah dan bertahan. Wa kam min malikin wudi'at lahu alamatun falama ala mata. Betapa banyak para pejabat, para penguasa, para raja itu diberikan titel-titel ketinggian, simbol-simbol kepangkatan. Jika dia mulai tinggi, dia mati.
orang jaya naik tinggi dia lupa daratan. Kalau sudah mati ketinggiannya tidak ada masalah. Orang akhirnya berpikir kalau sudah tua, banyak orang-orang tua, orang-orang yang kelihatan persoalan kaya raya. Ketika dia sudah tua, dia ingin seandainya dia kalau sudah kaya, anaknya semua sekolah tinggi dan sukses. Setelah tua tidak ada yang ngurus. Dia berharap seperti orang-orang kampung miskin, tapi hidupnya bersama. Tua diurus sama anak. Kalau orang kaya, kamu dititipin sama orang kaya orang. Wa man ba'a dunyahu bi akhiratihi rabihahuma jami'an insyaallah. Tapi siapa yang menjual dunianya untuk akhirat, seberapapun, kalau sedikit atau banyak, kamu gunakan semua untuk kepentingan akhirat kamu, untuk membangun kebahagiaan kamu di akhirat, maka kamu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kekayaan itu, kebahagiaan itu bukan ketika kamu makan enak, tapi ketika kamu senang terhadap apa yang kamu makan, meskipun itu tidak seenak makanan orang lain. Kamu kebahagiaan bukan ketika kamu bajunya bagus, paling mahal, tapi ketika kamu lebih senang, kamu pakai pakaian yang Allah berikan kepada kamu, itu lebih bahagia, lebih nyaman daripada orang yang punya pakaian bagus serba salah, kurang terus. Kamu kalau mengikuti kesenangan tidak akan bakal mendapatkan kebahagiaan. Hanya Ibnu Taimiyah mengatakan mada yasna'u bi a'da'i, apa yang dapat dibuat oleh musuh. Anna jannati fi sadri, kebahagiaan saya, surga saya ada di dada. Aina rutu sallallahu. Kemana saja aku pergi dia selalu bersama. Kemana saja saya pergi dalam keadaan apapun saya bisa bahagia. Karena apa? Kebahagiaan ada di dalam hati. Kalau hati itu kebahagiaannya dengan berzikir kepada Allah. Kalau sudah itu tidak. Kalau mereka bunuh aku mati saya. Kalau mereka usir aku melancong. Kalau mereka penjarakan aku menyendiri. Dan semuanya ketika itu hati itu kebutuhan hati itu dipenuhi, kebahagiaan itu akan terwujud. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan hati itu kebutuhannya terhadap zikir seperti kebutuhan ikan terhadap air. Kalau hati kamu kelepek-kelepek, itu barangkali dia sedang tidak berada di dalam air. Kamu lihat kalau ikan bukan itu, kalau kamu taruh kelepek-kelepek, ya kan? Itu kalau hati kamu itu kelepek-kelepek, kira-kira seperti itu. Hati yang tidak punya air, yang tidak sedang berada di dalam air. Dan air itu bagi hati adalah zikir. Dan itu bisa kamu lakukan sesibuk apapun, sedang apapun, kamu mencuci, kamu mau tidur, kamu bangun tidur. Tapi kalau kamu sholat saja nggak bisa berzikir, maka kira-kira itu sedang dalam keadaan kamu puncak-puncaknya kesengsaraan itu. Kalau sholat saja yang tempatnya berzikir kamu nggak bisa berzikir, itu kamu sengsara, sesengsara-sengsaranya orang, meskipun kamu merasa bahagia. Banyak orang yang kelihatannya sengsara, tapi Rasulullah pernah melihat ketika berjalan, lihat kamu orang ini sedang lewat. Ya Rasulullah, ini orang miskin. Kalau dia melamar anak orang nggak akan dikasih.
Kalau dia memberikan pembelaan tidak akan bakal diterima. Kalau ngomong nggak akan didengar orang. Kemudian Rasulullah dia lewat lagi orang yang kelihatannya kaya raya. Ya Rasulullah bertanya, bagaimana orang ini? Orang ini kaya raya. Kalau melamar pasti dikasih. Kalau dia memberi pembelaan pasti diterima pembelaan. Kalau dia ngomong didengarkan orang. Yang tadi itu, satu orang tadi itu lebih baik daripada orang yang seperti ini sepenuh bumi. Dan dalam hadis yang Rasulullah ada 6 hadis yang lain Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang kelihatannya kepalanya rambutnya acak-acakan dan punya kuman, kakinya begitu berbusik. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan dengan permintaannya, sumpahnya akan kabul. Orang atau pinapi rogai, orang atau pinapi rogai sokong, tapi menyesal. Dia kalau duduk itu seperti burung gagak, saking hitamnya. Orang pada nggak tahu, tapi ketika Khalifah ini datang ke Mekah haji dia, kalau tanya minta fatwa, dia harus antri seperti yang lain. Kalau kamu mau haji kalau nggak tahu, tanya sama orang yang tahu. Dia dulunya budak. Karena budak, dia nggak merdeka, ngaji aja kerjanya. Ibnu Abbas itu punya anak, namanya Ali, punya budak namanya Ikrimah. Mana yang sukses? Anaknya apa budak? Anaknya Ikrimah ini sama Ibnu Abbas karena dia budaknya diikat kakinya, kamu harus ngaji. Setelah mati, Ibnu Abbas meninggal dunia. Ali ini mewarisi budaknya, bapaknya, dijual. Orang tanya bilang, kamu ilmu bapakmu kamu jual. Akhirnya dikembalikan. Yang terkenal Ikrimah budaknya. Begitu juga bangsa Mamalik. Kesultanan Ayub yang dirintis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dirintis Sultan Islam. Akhirnya yang mewarisi selanjutnya bangsa Mamalik. Bangsa Mamalik itu jamak dari Mamluk budak. Kenapa? Para pejabat itu anak-anaknya kalau mau diwarisi pejabatannya, dia manja. Sedangkan bangsa budak yang dijual di pasar budak, dia mau digebuki juga nggak ada yang belain. Makanya jadi sukses. Kalau nggak hafal Al-Quran digebuk sama gurunya. Kalau anak pejabat digebuk dia lapor bapaknya. Makanya nggak sukses. Akhirnya lain-lainlah namanya Sultanul Ulama. Namanya Al-Iz bin Abdus Salam. Dan fatwakan ini para penguasa sekarang ini adalah budak, dia harus dijual di pasar. Dia lebih garang lagi daripada penguasa. Dia nggak sah jual beli karena budak itu jual beli sendiri nggak sah jual belinya karena dia milik tuannya. Kalau dia mau sah bertransaksi dia harus memerdekakan dirinya. Imam Nawawi di jabat sama Malik juga. Imam Nawawi kurus kering. Dia sukses, umurnya meninggal dalam umur 45 tahun. Kira-kira dengan saya tua sedikit meninggal. Tapi sangat keilmuannya sangat disegani para ulama. Dia diminta fatwa oleh para penguasa sama Malik. Kita fatwakan, kamu keluarkan fatwa. Padahal dia masih muda. Kamu bayangkan kalau umurnya aja seperti saya berapa banyak yang lebih tua. Ya. Tapi dia penguasa waktu itu hendak keluarkan fatwa untuk semua orang agar infak jihad fisabilillah melawan Tartar, orang kafir. Imam Nawawi mengatakan kamu masuk ke sini dalam keadaan
dijual pasar, miskin, kamu miskin. Sekarang kamu penguasa kaya raya. Saya akan keluarkan fatwa untuk berinfak kalau kamu gunakan semua harta kamu untuk membiayai perang. Masih kurang. Kalau masih kurang, saya akan keluarkan fatwa. Tapi kalau harta kamu nggak kamu pakai, saya nggak akan keluarkan. Akhirnya dia diusir, Imam Nawawi. Diusir para ulama, demo. Para ulama setempat demo membela Imam Nawawi. Kita nggak bisa hidup tanpa Imam Nawawi. Kemudian dipanggil Imam Nawawi, balik lagi ke kampung. Imam Nawawi mengatakan, saya tidak akan balik kalau penguasa itu masih di sana, masih berkuasa. Tidak lama dari itu penguasa itu mati. Wahadihi dia sunnatullah. Ini sudah kebiasaan yang Allah perlihatkan kepada kita dalam sejarah. Barangkali kalau kamu ingin sukses, kamu mikirkan enak. Kalau sekolah nggak ada masalah. Semua terpenuhi, gizinya lengkap. Tapi kamu keluar, lahir belum tentu menjadi orang yang tangguh. Kalau kesusahan itu seringkali melahirkan orang-orang yang tangguh. Tidak selalu. Tapi seringkali. Karena Nabi Sulaiman itu bapaknya raja. Dia juga mewarisi kerajaan bapaknya. Tapi bukan berarti nggak susah. Karena ujian itu akan dialami oleh siapa saja. Meskipun dia berkuasa, setan, jin itu kalau nggak taat sama dia diikat. Tapi bukan berarti tidak ada ujian, tidak ada kesusahan. Karena orang yang paling susah ujiannya itu adalah para nabi. Oleh karena itu terkadang para penguasa itu ketika menghadapi banyak masalah dia kadang berangan-angan seandainya dia menjadi seorang penduduk desa yang tidak tahu masalah, tidak tahu politik. Kamu pusing gara-gara sering lihat HP, lihat berita, banyak masalah pening. Kamu kalau di sini nggak tahu berita, ya. Bensin naik nggak tahu ya kan, dan nggak pening. Buat apa bensin, ya kan? Orang di luar walaupun nggak punya motor, nggak punya macam-macam, dengar berita bensin harganya naik, pening ya. Padahal nggak punya motor, nanti yang bayangkan macam-macam, bensin naik, nanti beras naik, ini semuanya naik. Kamu tahunya minta uang aja, pokoknya itu uang samu juga harus naik, ya nggak? Sudah sunatullah. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, idza ahabballahu 'abdan hamahu minad dunya, hamahu dunya. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia akan jaga hamba itu agar tidak didekati oleh dunia, senangan dunia. Maka hati-hati, kalau banyak dunia mendekati kesenangan dunia, mendekati dirimu, itu jangan-jangan kamu tidak termasuk apa yang disebutkan ini. Idza ahabballahu 'abdan hamahu dunya. Kalau Allah itu mencintai seorang hamba, dia akan jaga hamba itu agar tidak dikerubuti dunia. Kama yahmi ahadukum saqimahu min alma. Sebagaimana kalau kamu merawat orang sakit, pasti kamu hati-hati supaya tidak kesiram air. Wadzalika litanfiru minan nasi fata'na sabirabbin nas. Kenapa kamu dijauhkan dari dunia supaya kamu tidak nyaman, tidak terus kemudian larut dengan manusia kemudian lupa dengan Allah. Tapi kalau kamu lihat tidak nyaman, dunia itu tidak nyaman, kamu akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena umumnya banyaknya orang kalau lagi susah baru kembali kepada Allah. Kalau orang susah baru kembali. Yang bikin orang senang itu apa? Pintu-pintu dunia terbuka. Dan seolah-olah dia ketika sudah mengikuti dunia itu seolah-olah dia mendapatkan kebahagiaan. Dia belum pernah mendapatkan nikmat yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika litangfira minan nasi fata'na masabir rabbin nas. Hal itu supaya kamu menjaga jarak dengan manusia sehingga kamu nyaman dekat dengan Allah. Fardhu minad dunya bil yasiri ma'a salamati fi dinika. Maka puaslah, merasalah puas dengan dunia yang secukupnya. Sedikit dunia ma'a salamati dinika, asal iman kamu terjaga. Kama radiya aqwamun bil katsiri ma'a dhahabidin. Sebagaimana orang yang lain dia senang mendapatkan kesenangan dunia yang sangat banyak dengan mengorbankan imannya. Wa man asbaha, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Wa man asbaha minkum aminan fi sirri." Orang pagi-pagi dalam keadaan hatinya aman, nyaman, tenang, tidak ada masalah. Mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Indahu qutu yaumihi, dia punya bahan makanan yang dapat dia makan hari itu. Faka'an nama hizab lahu dunya bihadzafin. Itu seolah-olah semua dunia dan seisinya dia sudah dapatkan. Karena apa? Orang yang punya kekayaan sebesar apapun, dia yang paling dia mendapat nikmati badan yang sehat, hati nyaman, tidak galau, kemudian dapat makan. Adapun yang besok belum tentu. Walaupun dia punya harta banyak, orang itu belum tentu bisa makan semaunya. Banyak orang yang kaya raya nggak bisa makan semaunya karena terkena banyak macam penyakit. Kalau dia makan sembarangan dia akan cepat mati. Itu yang dikasih tahu dokter. Kamu harus menghindari ini, menghindari itu. Kalau kamu nggak lakukan itu bisa cepat mati. Maka dia takut juga mati. Akhirnya hartanya yang banyak dan tidak bisa dia nikmati juga. Yang dia nikmati apa? Yang kesehatan dia, seberapa kesehatan dia, kenyamanan hati dia, dan makan yang dia makan itu. Dan itu sama dengan orang yang tidak memiliki apa-apa selain apa yang diperlukan. Falaisa al-ghina an kathratil arad, walakin al-ghina 'an nafs. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kekayaan itu bukan banyaknya harta yang kamu punya, banyaknya sarana yang kamu punya. Kekayaan itu adalah ketika kamu merasa tidak membutuhkan apa-apa. Itu akan kamu merasa kaya. Tapi kalau kamu punya banyak, kamu semakin pengen banyak lagi, itu semakin miskin mental. Walau ta'lamuna ma dukhira lakum ma hazintum ala ma zuya antum. Kalau kamu mengetahui apa yang bakal disiapkan buat kamu kalau kamu berbuat baik, balasan yang bakal diberikan kepada kamu kalau kamu berbuat baik, niscaya kamu tidak akan pernah merasa bersedih karena tidak mendapatkan apa yang tidak kamu dapatkan. Gara-gara kamu puasa, kamu tidak makan, tidak mendapatkan jatah. Gara-gara kamu bersedekah, uang jajan kamu berkurang. Kamu tahu balasan yang bakal diberikan kepada kamu, niscaya kamu tidak akan pernah merasa sedih sedikit pun dari berkurangnya harta yang kamu miliki. Walau ta'lamuna ma indallahi ma lakum indallahi azza wa jalla la ahbabtum law annakum tazdaduna hajatan la faqat.
Kalau kalian tahu apa yang Allah siapkan di sisinya buat kamu, kalau kalian tahu, ini Rasulullah bersabda pada orang-orang ahli sufa. Jadi ahli sufa itu orang dulu kalau hijrah ke Madinah ditampung oleh orang Madinah yang sudah tidak ada, yang sudah penuh, yang nampung, dia tinggal di masjid. Kalau ada yang ngasih makan, dia makan. Kalau nggak ada, dia tahan lapar. Sampai saking lapar itu bergulung-gulung di masjid, di depan mimbar Rasul, sampai dianggap gila saking lapar. Kemudian Rasulullah ketika orang-orang itu mengadukan kepada Rasulullah, Rasulullah nggak nyuruh kamu kerja aja, nggak usah di sini, biar dapat duit bisa makan. Rasulullah bersabda kepada mereka, kalau kamu tahu kamu hijrah ke sini kemudian mengalami dalam keadaan seperti ini, kalau kamu tahu pahala yang kamu dapatkan gara-gara kamu seperti ini, kalau kamu tahu besarnya pahala yang disiapkan buat, la ahbabtum law annakum tazdaduna hajatan wa faqran, pasti kamu berharap untuk lebih miskin lagi. Kamu pasti berharap seandainya kamu lebih miskin daripada sekarang. Walima la tasad, kenapa? Alasannya kamu kok tidak mau zuhud. Walau anna bena Adam haraba min rizki, padahal sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, seandainya anak Adam, seorang manusia itu haraba min rizki, lari dari menghindari rizki yang ditetapkan buatnya, kama yahrubu minal mauti, sebagaimana dia lari dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut, pasti rizki itu akan menjumpainya, akan datang kepadanya sebagaimana kematian juga pasti akan menimpa dirinya. Walaupun dia lari dari kematian, rezeki juga begitu. Walida, oleh karena itu, la tastabti'ur rizqa, jangan kamu menganggap rezeki itu kok seret. Fa innahu lam yakun 'abdun liyamuta, karena sesungguhnya ini sabda Rasulullah juga, lam yakun 'abdun liyamuta hatta yablugha akhir rizqin huwa lahu, karena manusia itu tidak akan bakal mati sampai jatah rezeki yang ditetapkan buatnya itu betul-betul habis. Dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bergantung kepada Allah dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut thayr, pasti Allah itu akan memberi rezeki kalian seperti memberi rezeki burung. Taqdu himasan wa taruhu bitana, burung itu pagi berangkat dalam keadaan lapar, nggak punya modal apa-apa, nggak punya uang, nggak punya macam-macam. Dia pergi dari rumah, tapi pulang dalam keadaan kenyang. Nggak punya juga untuk besok apa, dia nggak punya, tapi dia bertawakal. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna ruhal kudusi nafatha fi ru'i, sesungguhnya Ruhul Kudus, malaikat Jibril, membisikkan di dalam hatiku, anna nafsan la tamutu hatta takmila rizqaha, seorang hamba siapapun manusia tidak akan bakal mati sampai jatah rezekinya habis. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam mencari rezeki, dan perbaguslah cara kamu mencari. Ambillah, carilah harta dengan cara yang patut, yang sopan, jangan geragas, apalagi nyolong, apalagi ambil barang orang lain. Kalau melihat dunia ngiler, perbaguslah, jagalah harga diri dan kesopanan. Jangan kelihatan hina sekali di hadapan harta.
Wala yahmilannakum istibta'u ar-rizqi. Janganlah sampai lambatnya atau terlambatnya rezeki itu datang. Anta telubuhu, kemudian mendorong kamu untuk mencarinya bima'asillah, dengan cara bermaksiat kepada Allah. Fa innallaha la yudraku fa innallaha la yudraku ma indahu illa bita'ah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, karunia yang di sisi Allah itu tidak akan bakal didapatkan kecuali dengan taat kepada Allah. Kalau di dunia, harta di dunia itu kamu sudah dicatat. Tapi jatah itu bisa juga kamu dapatkan dengan cara bermaksiat kepada Allah, menipu, nyolong, dan itu juga kamu dapat rezeki di dunia, dapat harta yang kamu makan di dunia. Tapi misalkan kamu tidak nyolong, kamu juga akan dapat jatah rezeki yang Allah sudah berikan. Sedangkan di akhirat tidak ada, pahala itu tidak akan bakal dapat diperoleh kecuali dengan amal kebaikan. Maka kalau kamu ingin mendapatkan dunia, mendapatkan akhirat, dua-duanya dapat, maka di dunia kamu cari rezeki dengan cara yang lain, supaya kamu juga tetap mendapatkan pahala di sisi Allah dengan baik. Fama qaddira lima dighaika ayyam doghahu fala budda ayyam doghahu. Apa yang sudah ditetapkan bakal dikunyah oleh kedua rahang kamu, mulut kamu, pasti dia akan mengunyah. Waihak kulha bi'izzin wala ta'kulha bi'udhu. Kalau sudah ditetapkan itu bakal kamu makan, apa yang sudah ditetapkan itu makanan kamu, makanlah dengan cara yang mulia, jangan makan dengan cara yang hina. Pasti kalau kamu ditetapkan kamu makan itu, kamu pasti makan. Tapi kamu bisa milih cara makannya, dengan cara yang hina atau cara yang mulia. Caralah yang baik. Fawallahi, kata Rasulullah, maka demi Allah, mal faqru akhsha alaihi, aku tidak takut kamu miskin. Saya tidak takut kamu miskin. Walakin akhsha alaikum antum sato alaikum dunya. Justru yang aku khawatirkan itu dunia dibentangkan buat kalian. Kama busito ta'ala man kana qabla, sebagaimana telah dibentangkan buat orang-orang sebelum kalian, bangsa-bangsa sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasu, lalu mereka saling berebut, kamu kemudian rebutan sebagaimana orang-orang yang sebelumnya kalau dibuka itu dunia rebutan. Kalau miskin, kalau lagi nggak ada apa-apa, akur, antri, tertib, begitu ada makanan lebih bagus, rebutan. Mana yang lebih bagus? Fatul hiyakum kama alhadhum, kemudian kamu lalai sebagaimana mereka. Rasulullah itu ingin kamu bahagia. Bahagia itu dengan cara, bukan cara mesti harus makan yang mewah, yang enak. Tapi yang paling penting adalah qanaah. Qanaah apa saja yang Allah berikan kepada kamu. Kalau dapat yang mewah, alhamdulillah. Kalau enggak, kamu tidak mengeluh. Itu yang penting, punya qanaah. Yang penting qanaah. Jangan qanaah itu hilang tergantung dengan apa makanan yang disiapkan. Tapi pertahankanlah qanaah, baik itu diberi makanan yang mewah atau makanan yang sederhana. Kamu akan bahagia. Nah, Rasulullah itu ingin kita bahagia. Nah, terkadang bahagia itu kalau kamu sama-sama miskin itu kelihatan rukun, atau kelihatan pas-pasan itu kelihatan, dan itu kamu akan bahagia.
Tapi kalau begitu dibukakan, peluang untuk kamu bertengkar itu lebih besar, dan kesengsaraan yang ditimbulkan dari pertengkaran itu lebih besar daripada kesengsaraan yang kamu dapatkan ketika dalam hidup dalam keadaan mas-masan. Bahasa-bahasa itu makan nggak makan yang penting bersama, itu sudah nyaman, sudah hidup lagi. Tapi kalau udah kaya, rumahnya di benteng, hidup sendiri, pannya yang jaga anjing. Makanya kadang keluar berita semakin banyak di negara-negara tertentu itu orang berpesan kalau mati dikubur sama anjingnya. Kenapa? Karena dia sudah besar, yang menemani dia sampai mati itu anjingnya. Anaknya kerja cari duit. Makanya kalau anjing dijak main dia main. Anaknya mau dijak main mana bisa, sudah tua, kerja cari uang. Itu bukan gara-gara dia kurang hartanya, justru karena dia hartanya banyak, anaknya semakin pengen uang, punya banyak. Kalau orang miskin, ya seadanya, kita sama-sama makan di rumah. Kadang biaya untuk menghidupi anjing itu lebih banyak daripada biaya untuk kamu makan sehari. Makanan kucing, makanan anjing kadang lebih mahal daripada apa yang kamu makan. Fadunya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ad-dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu indah dan manis, indah dilihat, manis dirasakan. Tapi kamu kalau makan itu jangan lihat, yang penting itu casingnya dilihat di apa namanya, ditaruh mulut enak, bukan itu yang penting. Tapi berapa efeknya untuk menjaga kesehatan kamu? Seberapa besar? Banyak makanan yang asal sehat, asal kelihatan enak, rasanya enak, asal kelihatan menyenangkan, kelihatan rasanya enak, tapi bikin umur tidak panjang, ya kan? Nah, makanya jangan terkecoh. Dunia itu memang tabiatnya khulwatun khadiratun. Faman akhadaha bihaqqihi, siapa yang mau mengambil dengan cara yang benar, ambil kalau itu memang menyehatkan iman kamu, khususnya menyehatkan fisik juga dengan cara yang baik. Menyehatkan iman itu tentunya dengan cara yang diambil dengan cara yang halal. Menyehatkan fisik itu adalah yang baik, layak untuk dimakan, bukan hanya sekedar enak di mulut, tapi memang memenuhi kebutuhan gizi. Siapa yang mengambilnya dengan benar, burikalah, dia akan mendapatkan keberkahan dari makanan. Warubba mutakhawwidin fi mastahat nafsuhu laisa lahu yaumal qiyamati illa nar. Betapa banyak orang yang bergelimang terhadap apa yang menjadi keinginan, bergelimang dengan apa yang dia inginkan, betapa banyak orang yang bergelimang dengan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Hari kiamat dia tidak dapat apa-apa selain neraka. Ini hadis. Fala tamuddanna yadayka, janganlah kamu menjulurkan tanganmu minta-minta. Kayaknya kurang terus. Kamu semakin minta, itu perasaan qanaah kamu semakin tipis. Begitu perasaan qanaah itu tipis, kamu miskin.
Wastaghnu 'anil nas walau bisausis siwa. Jangan tergantung dengan orang, meminta pada orang, walaupun hanya sepotong siwak. Masalah yang remeh, bukan berarti kita tidak minta tolong. Kalau sepatutnya kamu minta tolong, apa-apa, supaya kita akrab, sekedar menjaga keakraban dan ta'awun dalam diri kita. Tapi kalau minta itu membuat hati kamu miskin, itu yang harus kamu waspadai. Kamu punya kekayaan berupa sifat qanaah, dan itu akan terkikis ketika kamu sering minta. Sifat qanaah itu akan terkikis semakin kalau kamu sering minta, apalagi maksa. Dan manja itu kamu akan semakin manja kalau kamu biasa minta. Yang kamu pertahankan adalah sifat qanaah dan tidak manja. Itu adalah harta yang kamu miliki. Kamu minta kepada orang lain itu pada hal-hal yang patut untuk sekedar membangun ta'awun 'alal birri wat taqwa, membangun keakraban karena kita hidup bersama, saling membantu. Kalau kepatutnya kamu memberi bantuan kepada orang lain karena orang lain itu patut juga memberi bantuan seperti kamu, itu kamu bantu, pinjam, ember, atau menghapus hal-hal yang patut orang itu minta, pinjam. Faizul mu'min istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika terletak pada ketika dia tidak membutuhkan, tidak menggantungkan kebutuhan dirinya kepada orang lain. Ketika orang itu tidak manja, ketika orang itu qanaah, itu orang akan mulia, dia akan terpandang, akan dipandang oleh orang lain. Seseorang akan dipandang oleh orang lain. Kalau orang itu tidak pernah minta, tidak suka minta. Tapi kalau orang itu minta-minta, meskipun sering dapat, akan jatuh derajatnya di mata orang, akan hina. Wal yadul ulya khairum minal yadi sufla. Dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bal baya al habibu sallallahu alaihi wasallam nafaran min ashabihi ala alla yas'alun nasa saya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat sahabat untuk masalah meminta ini. Sampai Rasulullah mengangkat baiat, mengadakan pembaiatan kepada sebagian sahabat. Ala alla yas'alun nasa, dibaiat untuk tidak pernah minta pada orang lain sedikit pun. Untuk kepentingan tidak minta. Memang tidak semua sahabat, tapi betapa pentingnya menjaga diri untuk tidak minta. Sampai sebagian sahabat dibaiat oleh Rasulullah. Baiat itu apa? Untuk tidak minta sama orang lain. Fakana Thauban itu mungkin salah satu yang ikut baiat oleh Rasulullah kepada Rasulullah tentang ini. Thauban itu yaqau sautuhu wa huwa raqibun, dia dalam keadaan naik kuda, cemetinya jatuh. Fala yaqulu li ahadin, tidak pernah dia bilang sama orang lain, nawil nihi, ambilkan, tolong ambilkan. Hatta yang zila fayakhudha, dia turun sendiri dan dia ambil. Khudh hadzal wa'da shadiq minar razzaqi fil haditsil qudsi. Peganglah ini janji dari Allah yang maha benar, menepati janjinya. Yang disebutkan di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, tafarragh li ibadati. Wahai anak Adam, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Niscaya akan aku penuhi hati dada kamu dengan kekayaan. Kekayaan itu sebenarnya merasa butuh atau tidak. Akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan akan aku tutup kemiskinan. Akan aku penuhi kebutuhan, kekurangan. Aku tutup kekurangan.
Wa illa taf'al mala'tu yadaika sughlan walam asudda faqraka. Tapi kalau kamu tidak melakukannya, tidak mau fokus di dalam beribadah kepada Allah, maka akan aku penuhi kamu dengan kegiatan, kesibukan. Hidup kamu akan sibuk terus. Walam asudda faqraka. Dan aku tidak jamin kamu terpenuhi tertutupi kemiskinan, kebutuhan. Sibuk terus, tapi takut miskin terus. Sibuk terus cari kerja, walaupun dapat banyak mungkin uang, tapi selalu dihantui rasa miskin, takut miskin. Kalau orang mau fokus beribadah kepada Allah, mau penuhi hatinya nyaman, merasa kaya. Tapi fungsi maulah la yas'aluna nasa ilhafa. Mereka tidak pernah kamu kira mereka itu adalah orang-orang yang kaya karena saking mereka menjaga dirinya. Mereka tidak pernah minta rengek kepada orang lain. Wa afdhalul ibadati fi ayyamin ba'da tauhidillahi i'la'u kalimatihi hatta yakuna dinu kulluhu. Dan pada hari ini, pada zaman sekarang ini, ibadah yang paling utama setelah beriman kepada Allah adalah berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, berjuang untuk memperjuangkan syariat Allah. Bagaimana syariat itu dapat diamalkan, kita amalkan, bukan hanya sekadar jadi teori. Kita berjuang agar kita dapat mengamalkan dan orang lain mengamalkan. Kalau kita mau fokus untuk mempelajari syariat, fokus untuk mengamalkan, bagaimana dapat mengamalkan syariat, fokus untuk mendakwahkan, menyebarkan syariat, fokus untuk dapat bersabar, bertahan di atas jalan itu, niscaya Allah akan penuhi dada kamu dengan rasa kecukupan, tidak takut miskin, dan Allah akan penuhi kebutuhan. Demikian yang dapat kita baca pada siang hari ini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.